Di tengah hutan yang sunyi, konon siapa yang masuk tidak pernah kembali sama. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Langkah kaki pertama yang berani memecah keheningan akhirnya terdengar. Ia mengaku melihat cahaya kuning redup dari dalam rumah itu, berkedip seperti lampu tua yang hampir mati. Pintu kayu tua itu terbuka sedikit, padahal tak ada angin. Di lantai terlihat jejak kaki, bukan satu, tapi banyak. Kecil-kecil, seperti milik anak-anak. Kursi itu bergerak pelan, maju, mundur, maju, mundur. Padahal kosong. Kenapa? Baru datang? Main, yuk. Banyak suara serak bergema bersamaan. Main, yuk, Amu. Sudah lama kami tunggu. Dan sejak malam itu, lampu di rumah tersebut tidak pernah padam lagi. Kadang, dari kejauhan, terlihat beberapa bayangan kecil dan satu sosok kakek tua duduk di kursi goyang. Tak ada yang berani lagi menyebut rumah itu. Jalan menuju ke sana mulai benar-benar ditinggalkan. Satu persatu warga mulai bermimpi hal yang sama. Mereka melihat rumah tua itu dengan pintu terbuka lebar dan seseorang di dalamnya menunggu. Awalnya hanya mimpi, tapi lama-lama terasa semakin nyata. Beberapa orang mengaku terbangun dengan kaki penuh lumpur. Bekas langkah kaki kecil menuju ke arah rumah itu. Warga akhirnya sepakat. Mereka harus mengakhiri semua ini. Menjelang malam, beberapa pria memberanikan diri masuk ke hutan. Rasa takut jelas terlihat, tapi mereka tidak punya pilihan. Saat sampai di depan rumah itu, semuanya terasa salah. Rumah yang sebelumnya rapuh, kini tampak lebih utuh, dan pintu sudah terbuka. Di dalam tidak ada debu, tidak ada sarang laba-laba. Kursi goyang di sudut bergerak pelan. Jejak kaki kecil itu berputar-putar mengelilingi mereka. Tiba-tiba, pintu terbanting keras. Semua panik. Mereka berlari ke arah pintu, tapi tidak bisa dibuka. Dari sudut ruangan, terdengar tawa pelan. Bukan satu suara, banyak. Di tengah ruangan, sosok kakek tua itu kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Kami sudah di dalam. Lampu tiba-tiba berkedip keras, dan satu persatu, obor di tangan warga padam. Gelap, keesokan paginya, hutan kembali sunyi. Tak ada warga yang kembali. Dan sejak malam itu, jumlah bayangan di jendela rumah tua itu bertambah. Jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kampung berubah sunyi. Saat matahari mulai tenggelam, semua pintu langsung dikunci rapat. Tapi, sesuatu sudah terlanjur keluar dari hutan. Awalnya hanya suara. Malam-malam tertentu, terdengar ketukan pelan di pintu rumah warga. Sampai ada satu keluarga yang membuka pintu. Di depan rumah tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki kecil di tanah basah masuk ke dalam rumah. Lampu menyala sendiri.
kursi bergerak tanpa disentuh, dan suara anak kecil mulai terdengar di dalam rumah. Main, ya. Tatapan kosong, senyum yang terlalu lebar. Mereka masih hidup, tapi terasa berbeda. Itu malam, salah satu warga berdiri di tengah jalan kampung. Diam, tidak bergerak. Orang-orang memperhatikannya dari jauh. Rumah itu sudah penuh. Sekarang giliran kampung ini. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin. Lampu-lampu rumah berkedip bersamaan. Dan dari arah hutan, banyak cahaya kuning redup mulai bergerak. Kampung tidak pernah benar-benar sama lagi. Suara-suara kecil mulai terdengar dari dalam rumah masing-masing, bahkan saat semua orang sudah tidur. Karena yang tersisa hanya satu kenyataan. Rumah itu tidak pernah benar-benar berada di hutan. Ia hanya menunggu tempat baru untuk tinggal. Beberapa warga mencoba pergi, tapi jalan yang mereka lewati selalu berakhir di depan rumah mereka sendiri. Suatu malam, listrik padam total. Lalu, satu persatu, lampu minyak mulai menyala di setiap rumah. Di dalam salah satu rumah, seorang warga memberanikan diri untuk melihat. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sudah siap? Matanya gelap, senyumnya terlalu lebar, dan di belakangnya berdiri sosok kakek tua itu. Kini lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Dengan suara tenang, kakek itu berkata, "Rumah baru harus diisi." Tiba-tiba, dari seluruh penjuru kampung, terdengar suara pintu terbuka bersamaan. Dan dari dalamnya, keluar bayangan-bayangan kecil. Berjalan pelan, menuju satu arah, tengah kampung. Di sana, berdiri sebuah rumah kayu tua, persis seperti yang ada di hutan. Tapi sekarang, jauh lebih besar, dan lampunya menyala terang. Pintu terbuka lebar, menunggu. Sejak malam itu, kampung tersebut menghilang dari peta. Tak ada yang tahu kapan tepatnya. Tak ada yang menyadari kepergiannya. Namun, kadang di tempat-tempat sunyi, orang-orang mengaku melihat sebuah rumah kayu tua berdiri sendiri, dengan lampu menyala. Hey, Yus. Karena ternyata, rumah itu tidak menetap. Ia berpindah. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dia hanya berdiri di ambang pintu, seolah menunggu. Lalu aku ingat cerita orang kampung. Dia tidak bisa masuk, kecuali diizinkan. Tanpa sadar, aku berbisik, "Pergi." Tapi, kamu sudah membukakan jendela. Seketika aku ingat, malam itu saat aku membuka tirai. Itu bukan sekadar melihat, itu adalah undangan. Kenapa tadi malam kamu bicara sama seseorang di kamar? Aku diam karena aku tidak pernah bicara. Di alam ada kursi goyang, dan seorang kakek tua duduk di sana. Kali ini, wajahnya tidak menakutkan. Ia tersenyum biasa. Capek ya? Istirahat saja. Pengembara itu ragu sejenak, tapi rasa lelah lebih kuat. Ia duduk, lampu minyak menyala stabil. Suasana terasa damai, terlalu damai. Perlahan, matanya mulai terpejam. Sebelum benar-benar tertidur, ia mendengar suara anak kecil. Pelan, jauh. Dapat satu lagi, pagi harinya jalan itu kembali kosong. Tak ada rumah, tak ada jejak. Hanya tanah basah, tanpa tanda kehidupan. Dan jauh di tempat lain, di lokasi yang tak pernah sama, sebuah rumah kayu tua kembali berdiri. Lampunya menyala, pintunya terbuka, menunggu seseorang berikutnya.